Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torik Aziz Saifullah dari jurusan Manajemen Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik yang dibahas dalam mata kuliah literasi digital, yaitu plagiarisme. Yang pertama adalah penjelasan dari plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman yang cukup berat, seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris, yaitu plagiarism atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius, yang artinya penculik atau penjiplak. Jadi, plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri gagasan ataupun karya intelektual orang lain dan mengeklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme juga tidak mengacu kepada hasil karya tulis saja, melainkan juga hasil karya lainnya seperti musik dan desain. Selanjutnya, ciri-ciri plagiarisme. Ciri-ciri plagiarisme yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, mengajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Selanjutnya, jenis-jenis dari plagiarisme. Yang pertama adalah jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Dari jenis plagiat yang berdasarkan aspek yang dicuri ini ada 4, yaitu yang pertama, plagiat ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua, plagiat kata demi kata atau word from word plagiarism. Tipe ini serupa dengan Slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber atau plagiat of source. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat, plagiat kepengarangan atau plagiarism of authorship, yaitu mengambil atau mengakui karya tulis yang disusun oleh orang lain sebagai buatannya. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan kesenjangan. Yang pertama, plagiat sengaja adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan atau meminjam atau menjiplak karya orang lain
baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua, plagiat tidak sengaja. Adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibaca. Dalam hal ini dibagi atas proporsi atau jumlah persentase yang dibaca. Yang pertama, plagiat ringan. Manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seorang kurang dari 30%. Yang kedua, plagiat sedang, mempunyai persentase 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga adalah plagiat total, berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dan karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi atau tidak boleh diakui. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan pola. Yang pertama adalah plagiarisme total, yaitu tindakan plagiarisasi dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengeklaim sebagai karyanya. Biasanya dalam plagiarisasi ini, seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Yang kedua, plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiarisasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Yang ketiga adalah autoplagiasi atau self-plagiarisme, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang keempat adalah plagiarisme antarbahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulisan yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Selanjutnya, jenis plagiat berdasarkan penyajian. Yang pertama adalah plagiarisme verbatim, merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaan sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca atau lebih dikenal dengan patchwork, merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga terkesan sebagai karyanya sendiri. Yang ketiga yaitu plagiarisme parafrasa, merupakan tindakan plagiasi dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi atau kutipan. Yang keempat adalah plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil sejumlah kata kunci dari plagiasi asli dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-kata sendiri. Yang kelima, plagiarisme struktur gagasan. Merupakan tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Selanjutnya, identifikasi plagiarisme. Yang pertama adalah penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam satu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa benar-benar telah menulis teks tersebut. Dengan menentukan suatu kosakata baru dalam jumlah yang besar atau terutama kosakata lanjut dapat menentukan apakah mahasiswa tersebut menulis teks tanpa melakukan plagiarisme. Yang kedua, perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengidentifikasikan plagiarisme dengan cara copy dan paste. Yang ketiga, teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengidentifikasikan penulis tidak menulis menggunakan pemikiran sendiri atau beberapa bagian dari
tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca persis sama dalam membuat suatu karya tulis. Yang kelima, jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang tulis dengan topik yang sama, seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, tapi tidak wajar apabila beberapa teks yang berbeda memiliki kesamaan atau kemiripan teks dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang sama merupakan hal yang biasa terjadi bagi seorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Menjadi tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan-kesalahan yang sama dalam penjelasan pengejaan atau jumlah ejaan yang salah yang sama. Yang ketujuh, distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Sebagai contoh, suatu teks memiliki parameter yang sama untuk suatu distribusi statistik yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan istilah. Yang ke-8, struktur statistik teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Hal yang wajar bila penggunaan struktur sintaksis yang digunakan oleh beberapa penulis akan berbeda. Yang ke-9, rangkaian panjang kata yang sama. Tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda atau bahkan menggunakan judul yang sama memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. Yang ke-10, orde kemiripan antar teks. Hal ini bisa mengidentifikasikan plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama, meskipun diajarkan untuk menjanjikan fakta-fakta dalam satu aturan. Sebagai contohnya, pendahuluan isi kemudian isi kesimpulan. Kurang wajar jika fakta-fakta yang sama dilaporkan dalam orde yang sama. Yang 11, ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memiliki penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Konsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda dapat mengindikasikan plagiarisme. Yang ke-12, frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi yang sama. Yang ke-13, keputusan untuk menggunakan kalimat panjang atau kalimat pendek. Tanpa sepengetahuan kita, para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan panjang kalimat yang tidak biasa dikombinasikan dengan fitur-fitur lainnya. Yang ke-14, teks yang dapat dibaca. Penggunaan metrik atau ukuran seperti indeks gunning atau FOG, Flash Reading Age Formula atau SMOG dapat membantu menentukan suatu skor kemampuan. Tidak wajar apabila penulis yang berbeda akan memiliki skor yang sama. Yang ke-15, referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pustaka, hal ini dapat diidentifikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensi secara lengkap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya plagiarisme. Yang pertama, hal yang dapat dilakukan adalah sertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan informasi maupun opini yang bukan berasal dari diri sendiri, sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapatkan. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal tersebut tidaklah salah, namun sangat berpotensi
melakukan satu, dua, atau beberapa sumber melupakan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Yang ketiga, lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menanggapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Yang keempat, gunakan aplikasi anti plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.